Tiba-tiba Bu Desi merasa telinga kirinya seperti ditiup oleh seseorang yang seketika membuatnya menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa di situ selain dirinya sendiri. Perasaan tak karuan mulai ia rasakan saat itu. Akhirnya Bu Desi berlari. Dan sambil berlari Bu Desi memanggil-manggil nama anak-anaknya. Vendra, Salsa, panggil Bu Desi pada anak-anaknya yang saat itu sedang asik menonton TV. Iya Ma, ada apa? Tanya Vendra seraya melihat ke arah Bu Desi yang baru sampai di ruangan tersebut. Bu Desi menggeleng, ia tak ingin menceritakan apapun pada kedua anaknya. Karena kalau sampai anak-anaknya tahu, itu hanya akan membuat anak-anaknya ketakutan. Kalian belum tidur? Tanya Bu Desi mencoba agar terlihat tenang di hadapan anak-anaknya. Belum Mah, besok kan tanggal merah, jadi gak apa-apa kan kalau kami nonton TV dulu? Bu Desi mengangguk. Iya, gak apa-apa. Dan akhirnya Bu Desi pun ikut menonton TV bersama anak-anaknya. Perasaan takut yang ia rasakan pun perlahan-lahan mulai berkurang. Mah, Vendra tidur duluan ya, ucap si sulung seraya beranjak berdiri. Ia mengusap perut mamanya dan mencium pipi sang mama, diikuti juga oleh Salsa. Setelah kedua anaknya masuk ke dalam kamar mereka masing-masing, tinggallah Bu Desi sendirian di ruangan itu dengan ditemani TV yang masih menyala. Saat sedang menonton TV itulah Bu Desi kembali mengalami hal-hal aneh. Ia mendengar suara keributan di luar rumah. Awalnya Bu Desi pikir itu merupakan suara orang-orang yang sedang ronda malam. Tapi anehnya setelah beberapa menit, suara itu tidak juga menghilang. Akhirnya karena penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang itu di luar, Bu Desi pun mencoba untuk mengintip melalui celah di pintu. Anehnya lagi, ia sama sekali tidak melihat siapapun berada di luar rumah. Dan seketika itu juga suara-suara tadi menghilang. Bu Desi terdiam, dia langsung beranjak dan lantas mematikan TV. Ia berlari kecil untuk masuk ke dalam kamar. Dan setelah berada di dalam kamar, Bu Desi menutupi tubuhnya dengan selimut. Malam pun berlalu. Pagi harinya Bu Desi kedatangan Bu Kades yang ternyata membawa sayur mayur beserta ikan dan daging ayam yang masih segar. Wah, Bu Kades, maaf merepotkan ya Bu, ucap Bu Desi sembari membantu Bu Kades menurunkan barang belanjaan. Tidak apa-apa Bu, lagian kan juga Ibu belinya di saya. Masa saya gak mau mengantarkan untuk pelanggan, kata Bu Kades tersenyum. Terima kasih banyak Bu, Bu Kades ini benar-benar baik sekali orangnya. Ah, Bu Desi bisa aja bikin saya besar kepala, ujar Bu Kades menanggapi pujian yang dilontarkan oleh Bu Desi dengan candaan. Oh ya Bu, semalam aman kan? Tanya Bu Kades tiba-tiba. Aman gimana Bu? Itu maksud saya gak ada kejadian aneh kan? Tanya Bu Kades berbisik. Bu Desi terdiam, dia menatap Bu Kades tanpa berkedip, seolah tatapannya itu memberikan kode tentang hal-hal aneh yang semalam ia alami pada Bu Kades. Akhirnya dengan sedikit terbata-bata Bu Desi pun menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Bu, sebenarnya saya itu sudah dari kemarin ingin cerita, tapi saya takut dibilang lamis, membocorkan cerita yang tidak seharusnya diketahui orang. Apa itu Bu? Tanya Bu Desi. Rumah yang Ibu tinggali ini dulu punya cerita kelam Bu. Saya juga dengar cerita ini dari almarhum nenek saya. Kebetulan kakaknya nenek saya itu merupakan teman dekat dari anak pemilik pertama rumah ini.
Mereka berdua dekat sekali, Bu. Kemana-mana selalu berdua. Barang-barang yang mereka miliki pun selalu sama. Katanya mereka itu seperti saudara kembar. Tapi persahabatan keduanya itu akhirnya renggang ketika ada satu orang laki-laki yang mulai masuk ke kehidupan Noni. Kita sebut saja begitu namanya ya, Bu, soalnya saya takut nyebut nama aslinya. Bukan tanpa alasan kakaknya nenek saya itu tidak suka dengan laki-laki yang dekat dengan Noni, karena laki-laki itu pemabuk, suka main perempuan, berjudi, hutangnya di mana-mana, dan yang lebih parahnya dia itu suka memanfaatkan Noni untuk dimintai uangnya. Kalau Noni tidak mau menuruti perintahnya, Noni akan diancam dan disakiti. Kakaknya nenek saya itu, Bu, sudah berkali-kali menyuruh Noni agar menjauhi laki-laki tersebut, tapi Noni ini tetap tidak mau. Dia benar-benar cinta mati sama laki-laki itu. Ya, memang kata almarhum nenek saya, laki-laki itu katanya ganteng, Bu. Sementara Noni ini biasa-biasa saja. Mungkin itu kali ya, Bu, alasan Noni tidak mau keluar dari hubungan yang tidak sehat itu. Nah, di suatu hari Noni ini hamil. Dulu kata almarhum nenek saya, kalau ada yang hamil di luar nikah itu dampaknya besar sekali. Dia akan dikucilkan dan tidak diterima di masyarakat lagi. Beda sama sekarang ya, Bu. Kalau sekarang kan enak, tinggal nikah, terus masalahnya beres. Nah, waktu keluarga Noni tahu kalau dia hamil, saat itu katanya Noni dipukuli, dihajar habis-habisan. Dia sampai diusir dari rumah dan tidak diakui sebagai anak laki. Lalu ketika dia meminta tanggung jawab pada laki-laki itu malah mengajukan syarat kalau Noni ingin menikah dengannya. Katanya Noni harus memberikan uang, rumah dan tanah untuknya sebagai bayaran menikahi Noni. Tapi setelah dia tahu kalau Noni ternyata diusir dari rumah oleh orang tuanya, bahkan sampai tidak diakui anak lagi, bukannya kasihan laki-laki itu justru memutuskan hubungannya dengan Noni dan tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Noni. Saat itu yang masih setia di samping Noni adalah kakaknya nenek saya itu. Beliau tahu semua cerita kehidupan Noni. Karena cuma beliau dan keluarga kamilah yang masih menerima Noni dengan tangan terbuka pada saat itu. Noni diajak pulang ke rumah dan diperlakukan layaknya keluarga. Hingga pada suatu hari Noni menghilang dari rumah. Dan saat kakaknya nenek saya mencarinya, ternyata Noni sudah ditemukan meninggal tergantung tepat di pohon depan rumah ini. Cerita Bu Kades. Bu Desi terdiam, dia menyimak cerita itu dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, antara sedih dan marah campur aduk tak karuan. Setelah Noni bundir di pohon itu, pohon tersebut jadi angker. Dari dulu banyak orang yang diganggu saat lewat di depan rumah ini. Nah, itu hanya gangguan di luar ya, Bu. Belum lagi gangguan yang terjadi di dalam rumah. Lebih menyeramkan lagi, Bu. Bahkan orang tua Noni sendiri pun sampai tidak betah tinggal di rumah ini. Rumah lalu dijual, dan kebetulan yang membeli rumah ini sepasang suami istri. Istrinya sedang hamil saat itu. Ini cerita dari nenek saya ya, Bu. Konon katanya istrinya itu sering sekali diganggu setiap malam, bahkan tidak bisa tidur. Mulai dari suara hingga penampakannya langsung. Wujudnya perempuan, Bu. Kata orang yang pernah lihat sendiri penampakannya di pohon itu sih, sosok tersebut wajahnya mirip sekali dengan Noni. Hihi, saya jadi merinding, Bu, ceritain kisah itu di rumah ini. Setelah mengalami banyak gangguan itu, tiba-tiba kejadian yang memilukan terjadi, Bu. Istri pemilik kedua rumah ini meninggal gantung diri
juga tepat di dalam kamar rumah ini. Loh, kenapa istrinya nggak cerita ke suaminya sih, Bu? Kalau dapat gangguan seperti itu, mungkin andai cerita si suami mau untuk membawa istrinya pindah. Jadi kenapa malah bundir? Tanya Bu Desi. Itulah Bu, kematian istrinya tersebut membuat penyesalan teramat sangat pada suaminya. Karena suaminya ini tidak pernah sekalipun mempercayai istrinya. Suami ini termasuk orang yang bebal, keras kepala kalau dikasih tahu. Kalau dia belum pernah merasakannya, dia tidak akan percaya. Nah, jadi selama mereka tinggal di rumah itu, yang terus-terusan mengalami teror tersebut hanya istrinya saja, Bu. Kalau suaminya tidak pernah sekalipun. Tapi ketika istrinya sudah meninggal, suaminya ini pun akhirnya mengalami juga gangguan di luar nalar seperti yang dialami oleh istrinya itu. Dan dia hanya sanggup bertahan dengan teror itu selama 1 minggu. Hingga akhirnya dia menjual rumah itu. Saat ingin menjual rumah itulah dia menceritakan semuanya pada orang-orang, termasuk pada keluarga kami, tentang apa yang mereka alami selama tinggal di rumah ini. Dia juga tak henti-hentinya menyatakan penyesalannya karena sudah tidak mempercayai istrinya dulu. Cerita dari pemilik-pemilik rumah ini selalu sama, Bu. Akhirnya mereka pindah karena tidak kuat dengan teror yang terus-terusan terjadi. Tapi saya berharap semoga keluarga Bu Desi tetap aman tinggal di rumah ini ya, Bu. Oh ya, kalau bisa saran saya rumah ini diadakan pengajian, Bu, supaya suasananya lebih aman lagi, ujar Bu Kades mengakhiri ceritanya. Iya, Bu, rencananya memang saya ingin melakukan pengajian. Nanti tolong dibantu ya, karena saya belum terlalu mengenal warga di sini. Kenalan saya yang paling dekat cuma Bu Kades, Bu Imas sama itu tuh Bu Harum. Itu pun sama Bu Harum cuma sekali bertemu, kata Bu Desi sambil tersenyum. Namun berbeda dengan raut wajah Bu Kades. Setelah mendengar nama Bu Harum, dia terlihat kaget. Ini saya kasih tahu ya, Bu, tapi terserah Ibu saja mau percaya atau tidak. Kata orang-orang Bu Harum itu kuyang, Bu. Makanya dia selalu memakai selendang di lehernya untuk menutupi tanda melingkar itu. Jadi kalau bisa jangan terlalu dekat, Bu, apalagi dalam kondisi Bu Desi sekarang ini. Oh ya, itu siapa yang ngasih ranting jeruk nipis dan daun nanas? Bu Imas yang ngasih. Oh, bagus itu, Bu. Kalau di sini ranting jeruk nipis dan daun nanas atau batang yang berduri-duri itu memang untuk menangkal kuyang. Kuyang tidak berani masuk kalau ada duri-duri seperti itu. Bu Desi mengangguk, dia terdiam untuk beberapa saat. Pantas saja Bu Harum tidak mau masuk saat diajak masuk, pikir Bu Desi. Ya sudah ya, Bu, saya pulang dulu. Tadi warung saya tutup soalnya. Jadi ini mau buka warung dulu saya. Oh ya, kalau untuk pengajian nanti Bu Desi berkabar saja sama saya. Saya yang jemput para warga, ujar Bu Kades berpamitan. Baik, Bu, terima kasih. Maaf sudah merepotkan ya, Bu. Bu Kades tersenyum dan setelah itu Bu Kades pergi. Bu Desi pun masuk ke dalam rumah. Vendra dan Salsa masih menonton TV sambil bermain. Lalu Bu Desi pun membawa bahan makanan yang tadi Bu Kades antar menuju ke dapur. Saat Bu Desi sedang menyusun bahan makanan itu ke dalam kulkas, tiba-tiba dia mendengar suara seorang menangis dari dalam kamar mandi. Tolong jangan mengganggu, saya di sini tidak bermaksud untuk mengusikmu. Kalau kamu ingin tinggal di sini silahkan, tapi jangan mengganggu, ucap Bu Desi pelan.
Dan anehnya setelah Bu Desi berkata seperti itu, suara orang menangis dari dalam kamar mandi itu pun menghilang. Bu Desi menghela napas lega, lalu kemudian melanjutkan pekerjaannya. Malam itu setelah menyuruh anak-anaknya untuk tidur lebih awal, Bu Desi duduk sendirian di depan TV sambil menikmati cemilannya. Hingga tanpa disadari, Bu Desi ketiduran di depan TV. Namun dalam tidurnya itu, Bu Desi memimpikan perempuan yang sama dengan yang pernah hadir di mimpinya kemarin. Bedanya perempuan itu sekarang terlihat lebih bersih dan ia tersenyum pada Bu Desi sambil mengelus-ngelus perut Bu Desi. "Anakmu buat aku saja ya," ujar perempuan itu masih dengan bibir tersenyum. Di dalam mimpi itu Bu Desi langsung menolak. Ia juga menepis tangan perempuan itu yang masih terus mengelus perutnya. Tiba-tiba raut wajah perempuan itu mendadak berubah. Senyum ramahnya berganti dengan seringai mengerikan. Penampilannya yang semula bersih seketika menjadi berantakan dan kotor. Rambut panjangnya menggumpal, matanya yang melotot terus menatap Bu Desi. "Berikan anak itu," teriaknya membuat telinga Bu Desi berdengung. Bu Desi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. "Untung cuman mimpi," batin Bu Desi. Setelah menenangkan perasaannya, Bu Desi beranjak dan mematikan TV. Lalu kemudian dia berjalan ke arah kamarnya. Tiba-tiba Bu Desi teringat akan cerita Bu Kades tentang seorang ibu hamil yang melakukan bundir di kamar rumah itu. Cukup lama Bu Desi berdiri diam di depan pintu kamarnya. Ia terlihat ragu-ragu untuk masuk. Dan di tengah keraguannya itu, Bu Desi merasa seperti ada tangan yang mengelus perutnya. Karena takut, Bu Desi langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia menyelimuti seluruh tubuhnya hingga hanya menyisakan bagian kepala yang berada di luar selimut. Anehnya ketika berada di dalam kamar itu, Bu Desi sama sekali tidak pernah mengalami mimpi buruk ataupun gangguan-gangguan di luar nalar. Malam semakin larut. Bu Desi akhirnya tertidur setelah hampir 1 jam terjaga. Bu Desi kembali bermimpi. Dalam mimpinya itu Bu Desi melihat seorang perempuan sebayanya mengenakan daster berwarna kuning muda dengan perut yang buncit seperti orang yang sedang mengandung. Wanita itu tersenyum padanya sambil mengelus perutnya sendiri. "Andai aku bisa bertahan waktu itu, mungkin anakku akan tumbuh besar dan sekarang aku pasti sudah memiliki cucu seusiamu," ujar wanita itu lembut. "Selama kamu berada di dalam kamar ini, aku berjanji akan menjagamu dan anakmu. Tapi aku hanya bisa menjagamu saat kau berada di dalam kamar ini saja, karena hanya kamar inilah wilayahku, dan dia tidak bisa memasuki wilayahku ini. Aku tidak jahat seperti dia," lanjut si wanita. Kamu siapa?" tanya Bu Desi. "Kamu sudah pernah mendengar kisah tentangku. Itu artinya kamu sudah tahu siapa aku." Bu Desi terdiam, lalu mimpi itu pun buyar. Bu Desi terbangun setelah mendengar pintu kamarnya digedor dengan sangat keras oleh Vendra yang terus-menerus memanggil Bu Desi. Saat pintu terbuka, Vendra langsung memeluk ibunya sambil menangis. Tangannya terluka dan penuh darah. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Desi panik melihat darah yang keluar dari tangan Vendra. Salsa menyerangku dengan pisau. Untungnya aku berhasil menahan pisau itu, tapi tanganku terluka." "Sekarang Salsa di mana?" tanya Bu Desi. Aku gak tahu, aku gak tahu," isak Vendra. Bu Desi yakin Salsa pasti kerasukan
karena tidak mungkin kalau Salsa berani hampir menusuk Vendra dengan pisau. Padahal selama ini Salsa dikenal sebagai anak yang takut darah dan sangat menyayangi orang tua dan saudaranya. Jadi sangat tidak mungkin Salsa yang tidak ada masalah apapun itu menyerang Vendra dengan tiba-tiba. Bu Desi langsung keluar dari kamar untuk mencari keberadaan Salsa yang tidak diketahui kemana. Pintu kamar Salsa dibuka, namun tidak ada siapa-siapa. Pintu kamar Vendra juga dibuka, dan di sana juga tidak ada siapa-siapa. Pintu rumah pun masih dalam keadaan terkunci. "Kemana Salsa, Andra?" tanya Bu Desi panik, takut kalau terjadi sesuatu pada anak perempuannya itu. "Gak tahu mah, tadi pas dia gedor-gedor kamar Vendra bukain pintu. Tapi tiba-tiba dia nyerang Vendra mah. Dia ketawa-tawa, Vendra takut. Terus Vendra lari ke kamar mama. Vendra gak tahu Salsa kemana." Akhirnya Bu Desi memutuskan untuk mencari Salsa keluar rumah, diikuti Vendra yang terus meringis menahan sakit pada luka di tangannya. "Mah, itu Salsa, Mah," tunjuk Vendra ke arah cabang pohon besar di depan rumah. "Astaga, Salsa, turun nak. Kenapa kamu manjat pohon malam-malam begini?" Salsa seperti tak menghiraukan perkataan Bu Desi. Ia masih duduk di cabang pohon itu sambil berjuntai. "Tolong lepaskan anakku," ujar Bu Desi. "Kau pilih berikan anak ini atau janin yang ada di dalam perutmu," ujar Salsa dengan suara berat. "Tidak, aku mohon jangan ambil anak-anakku," isak Bu Desi. "Kalau begitu akan kubunuh anakmu ini." Jangan Salsa, jangan. Aku mohon," teriak Bu Desi histeris. Dalam kondisi seperti itu akhirnya Bu Desi harus merelakan janin yang ia kandung untuk menyelamatkan Salsa. Walau itu sangat berat, namun Bu Desi tidak punya pilihan lain. Ia harus menyelamatkan Salsa. Mendengar itu semua, Vendra pun berlari untuk mengambil sepedanya. Ia mengayuh sepedanya sekencang mungkin agar cepat sampai di rumah Pak Kades. Tangannya yang sakit tidak lagi ia hiraukan. Yang terpenting baginya saat itu adalah meminta pertolongan pada orang-orang agar ibu dan Salsa bisa selamat. Singkat cerita, akhirnya Vendra sampai di rumah Pak Kades dengan tubuh gemetar. Dia menggedor-gedor pintu rumah Pak Kades. Dan setelah beberapa saat, pintu rumah pun akhirnya dibuka. Terlihat Pak Kades keluar dengan hanya mengenakan celana pendek dan baju kaos putih. "Loh Vendra, ngapain malam-malam di sini nak?" tanya Pak Kades. "Mama Pak, mama. Tolong mama saya, tolong Pak." "Hah, mama kamu kenapa?" tanya Pak Kades. Namun belum sempat menjawab pertanyaan Pak Kades, tubuh Vendra jatuh ke lantai. Dia tak sadarkan diri. Dan saat itu juga Pak Kades bersama beberapa orang warga beramai-ramai ke rumah Bu Desi. Dan ketika mereka sampai di sana, terlihat Salsa dan Bu Desi sudah terbaring di dekat pohon itu dalam kondisi tak sadarkan diri. Darah membanjiri bagian kaki Bu Desi. Ya, malam itu Bu Desi keguguran. Dia kehilangan calon anak ketiganya. Sementara Vendra masih berada di rumah Pak Kades untuk diobati lukanya. Salsa dibawa oleh Pak Kades ke rumahnya dan Bu Desi dilarikan ke rumah sakit dengan ditemani oleh Bu Imas. Untungnya saat itu keadaan Bu Desi masih baik-baik saja, namun setelah ia siuman, Bu Desi terlihat seperti orang linglung. Ia tampak berbeda. Oleh Pak Kades, rumah Bu Desi pun akhirnya dibersihkan dari hal-hal buruk dengan bantuan seseorang yang kita sebut saja Abah Udin, dan pohon di depan rumah itu pun juga akan ditebang oleh Pak Kades.
tentunya dengan seizin Bu Desi juga, selaku pemilik tanah dan rumah tersebut. Dan setelah Bu Desi pulang, pengajian pun diadakan di rumah itu. Anak perempuanmu itu bukan tujuan utamanya, yang dia incar adalah janin di dalam perutmu. Tapi saat kamu berada di dalam kamar ini, sosok jin yang menyerupai almarhum Jumarsina itu tidak bisa masuk. Karena di dalam kamar ini ada sosok lain. Sosok ini baik, dia menjagamu dan anak-anakmu. Makanya saat melakukan pembersihan, aku tidak mengusirnya, ujar Abah Udin. Sekarang insya Allah sosok jin yang menyerupai almarhumah itu tidak akan mengganggu kalian lagi, karena pohon yang merupakan sarang sosok itu sudah ditebang, lanjut Abah Udin. Bu Desi mengangguk, ia tak bisa berkata apa-apa. Terlalu banyak beban pikirannya saat itu. Apalagi suaminya masih belum mengetahui kejadian yang ia alami itu. Karena tempat Pak Fahri bekerja itu susah sinyal, tidak mudah untuk menelponnya. Kecuali kalau Pak Fahri yang menelpon lebih dulu. Itu pun ia harus mencari wilayah yang tinggi lebih dulu untuk mendapatkan sinyal. 3 hari setelah kepulangan Bu Desi ke rumah itu, ia sudah tidak pernah lagi mengalami kejadian aneh. Semuanya kini aman dan tenang. Namun perasaan bersalah dan penyesalan di hati Bu Desi membuatnya tidak bisa tenang. Dan malam itu Bu Desi memutuskan untuk bundir dengan cara menggantung dirinya di dalam kamar tersebut. Namun baru saja memasukkan kepalanya pada tali berbentuk O itu, tiba-tiba sosok seorang wanita yang beberapa hari lalu pernah muncul di mimpinya menampakkan diri tepat di hadapan Bu Desi. Jangan gegabah mengambil keputusan. Penyesalan itu tidak akan hilang walaupun kau sudah mati. Itulah yang aku rasakan saat ini. Banyak yang sudah mati sepertiku menginginkan hidup kembali. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Kamu tidak sepenuhnya salah. Jalanilah hidupmu dan kirimkan doa untuk anakmu. Aku yakin dia juga bangga telah menyelamatkan saudaranya, ujar wanita itu. Lalu kemudian wanita itu menghilang, dan seiring dengan menghilangnya perempuan itu, Bu Desi menangis sejadi-jadinya. Akhirnya Bu Desi pun mengurungkan niatnya untuk bundir dan langsung meminta pengampunan pada Tuhan atas apa yang baru saja akan ia lakukan. Singkatnya, seminggu telah berlalu. Bu Desi menerima panggilan telepon dari suaminya yang mengatakan baru saja ada kesempatan untuk menelpon. Di situ Bu Desi menangis histeris. Ia menceritakan semua yang telah terjadi pada suaminya. Berkali-kali Bu Desi meminta maaf pada Pak Fahri. Namun Pak Fahri sedikit pun tidak menyalahkan istrinya. Dia justru khawatir dengan keselamatan Bu Desi dan menawarkan untuk pindah dari rumah tersebut. Namun Bu Desi tidak ingin bersikap egois hingga menyusahkan suaminya. Dan ia tetap memilih untuk tinggal di rumah itu. Karena setelah pohon itu ditebang, gangguan-gangguan di luar nalar pun tidak pernah muncul lagi. Dan sekarang pengajian di rumah Bu Desi pun selalu rutin dilakukan. Sekian ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like dan komen agar channel aku terus berkembang.